Halo semuanya, ini adalah konten terbaru dari channel Diskusi Investasi. Di konten ini, gue akan ngobrol-ngobrol santai sama orang-orang hebat tentang banyak hal. Pastinya nggak jauh ya tentang financial, keuangan, investasi, lifestyle, hobi, atau apapun itu. Karena gue percaya banget ya, kita tuh selalu bisa belajar dari pengalaman orang lain. So, konten ini gue kasih nama Podcast atau Podcast Investasi. Bintang tamu yang pertama yang gue undang ke podcast investasi ini ada bro Dennis. Ayo bro. Mantap. Gua deg-degan nih. Jadi apa? Gimana? Sama apa nih yang cuan nih? Gimana? Gua sih belakangan ini Kasih info dong. belakangan ini gue sebenarnya agak telat ya switching dari tech ke komoditas ke konstruksi. Gue agak telat. Tapi ya udahlah ya, mau gimana kan? Okay. Kalau lu gimana? Belakangan ini main sama apa? Gue udah pindahin sih. Jadi waktu itu kan emang banyak beratnya di tech kan, tech stock, digital bank dan lain-lain. Habis itu terakhir ini gue udah mulai pindahin gitu kan, karena emang udah waktunya take profit juga lah. Masa cuan gak diambil? Karena ini sekarang udah turun semua kan. Gue udah mulai pindahin. Sekarang gue pegang CPO sih. CPO, oke. Waktu itu sempat berapa persen maksimal? Lu di tech tuh alokasi portfolio berapa persen? Dari keseluruhan porto, dari keseluruhan porto di saham ya. Wah, ini ketahuan nanti. Persennya parah sih, persentase 75% ada kali. 75%. Oke. Sisanya di banking atau Sisanya gue cash sih. Gue cash 10% karena gue memang sedia cash 10-15%. Selalu ada gitu. Jadi gue belum pernah nih all in, bener-bener all in seluruh duit gue gitu. Jadi 10-15% ada di cash, sama sisanya saham-sahamnya buat kotos-kotos lah. Gitu. Buat trading-tradingan iya, ya. jadi gue gak pegang yang kayak blue chip gitu, belum pegang waktu itu. Di sekitar mungkin dari bulan Maret kali ya sampai bulan Juli, September, Agustus gitu gue belum pegang yang kayak BBRI, BBNI gitu gue belum pegang. Tapi gini, kan sebelum ini kan baru mulai nih ya. Mungkin teman-teman di YouTube Diskusi Investasi ini mau kenalan dulu nih. Dennis _SLL. Nah, ini kan lu kan nge-hype banget nih Semua orang aja. di TikTok, di IG, di YouTube. Lu ada YouTube juga kan? Ada. Ya ntar linknya gua taruh ya di kolom deskripsi. Kecil subscribernya, jangan di subscribe. Nggak kayak Kokevin lah. Ntar gua taruh di deskripsi. Pokoknya kalian harus follow tuh ya IG-nya, TikTok-nya sama YouTube-nya ya. Itu ada. Nah, tapi gue penasaran sih. Dennis _SLL. SLL itu apa sih? Gua temenan sama lu nih sampai sekarang gue belum tahu dan gue nggak enak nanyanya sebenarnya. Biasa gue kalau ketemu orang baru nih ya, biasa nih kalau yang kenal dari sosmed ya, mereka juga pasti nanya gitu, SLL itu apa gitu kan. Nah, jadi gue itu gak punya nama belakang kok. Jadi di KTP ini cuma Dennis doang nih. Dennis toh, udah Dennis aja. Nah, habis itu gue SMP 3 ya, kayaknya mau bikin Instagram gitu kan. Dennis udah pasti udah ada dong, ada gue Dennis udah ada, gue kasih Dennis _, udah ada juga. Gue tambahin dong kan, udah tambahin S lah gitu kan, udah ada juga gitu. Gue tambahin L, udah ada juga, kesel gue, ya lu gue tambahin L satu lagi jadi muncul Dennis SLL. Serius? Sekarang kan, jadi gue nggak ganti-ganti lagi. Jadi itu sebenarnya nggak ada arti apa-apa? Nggak ada arti apa-apa, cuman biasa orang yang mengartikan sendiri gitu kan. Orang biasa bilang, oh Dennis SLL, Dennis selalu gitu. Padahal bukan, gue nggak kepikiran selalu apaan gitu. Jadi akun Instagram lu dari waktu SMP sampai sekarang masih sama yang ini? Masih sama, nggak berubah. Dan lu nggak rubah juga username-nya? Gue nggak rubah, karena takutnya nanti kalau orang kan ada yang ngefans mungkin. Misalnya, ada yang mau nyari nih, mau belajar, dia cari Dennis SLL kok hilang gitu kan, jadi nggak ketemu takutnya. Jadi ya gue nggak ganti lah, biarin. Jadi biar aja ada SLL. Ya. Tapi itu jadi identik kan? Maksudnya identik. Jadi kayak semua orang tuh ya udah. Dennis yang mana? SLL. Ya gitu. Tapi lu kan nih sekarang konten kreator, influencer ya. Khususnya keuangan lah ya. Khususnya keuangan, saham, kripto, ini itu. Mulai kapan sih konten? Kalau mulai konten itu gua 2017 2018 udah mulai bikin konten kok sebenarnya. Tapi yang gue bikin itu bukan konten saham. Gue bikin itu konten fitness, self development sama lifestyle gitu lah. Gue suka gym tuh kan. Gue bikin konten di gym, konten diet segala macam ya, kayak gitu-gitu kontennya. Gue udah mulai bikin konten, tapi itu di Instagram doang. Habis itu mulai 2019 akhir gue coba bikin di YouTube gitu, tapi nggak banyak lah, baru beberapa video. Habis itu akhirnya kan pandemi. Nah, ketika pandemi kan gue nggak bisa pergi ke gym kan, tuh di 2020 Maret tuh, gue inget banget tuh, nggak bisa pergi ke gym, mau bikin konten apa gitu kan, di rumah alat juga seadanya sempit gitu kan, shoot juga kurang bagus gitu kan. Akhirnya gue kan lagi pada grup nih, pada ngomongin saham segala macam gitu kan. Nah, akhirnya kan gue mulai dong, seru juga nih ya kalau misalnya bikin konten tentang saham nih. Nah, cuman gue kalau bikin di Instagram kayaknya aneh banget ya. Awalnya bikin konten fitness tiba-tiba diubah ke saham gitu, takutnya kan orang apa
ngapain sih nih orang gitu kan. Akhirnya kan gue ada akun TikTok tuh, Ya. ya kan. Gue udah mulai bikin TikTok. Akhirnya gue bikin TikTok akun baru lagi satu, Oke. khusus yang bahas soal saham. Dennis_SLL bukan? SLL. Oh, SLL. Awalnya SLL satu. Oh. Karena kan gue udah ada Dennis_SLL Ya. yang fitness nih, TikTok fitness. Akhirnya gue bikin yang sahamnya kok gila growth-nya tiba-tiba bentaran ya 10.000. Oh, oke. Lebih kenceng kan? Berarti itu dulu mulainya sebenarnya 2017 2018 itu tentang Di Instagram, fitness. Itu Iya. lu SMA. Gua masuk kuliah 2017 baru masuk kuliah semester 1. Oke. SMA 3 mau masuk kuliah itu gua mulai bikin konten fitness. Baru 2020 mulai ke keuangan nih ya. Keuangan. Oke. Jadi lebih ramai yang keuangan, jadi lu fokus ke sini sekarang. Fokus ke Yang fitness masih jalan. fitness udah gendut. Udah gede. Gak bisa fitness kok, gymnya buka tutup gitu kan. Oke. Iya. Akhirnya di TikTok itu gua ubah tuh ya Dennis SLL 1, gua ubah jadi Dennis SLL, yang Dennis SLL gua buang akunnya. Oke. Jadi tetap namanya di TikToknya Dennis_SLL. Nah itu bahas Oke. udah finance sama keuangan sama edukasi saham semua. Habis itu kan mulai rame tuh. Ya. Mulailah mereka pada follow Instagram segala macam. Oke. Akhirnya ya udah mulai 2020 pertengahan gua mulai di Instagram gua mulai bikin juga. Berarti awalnya boomnya di TikTok ya? Awalnya di TikTok. Oke. TikTok. Berapa sih sekarang tuh kan deh? Dikit Followersnya? lah, dikit. Dikit nih. Berapa nih? 285.000. Wah gila. itu lu udah bisa bikin kabupaten men. Kalau di- 280.000. Kalau dijajarin di sini kita nggak bisa lewat. Penuh pik kali. Iya. Terus IG berapa sekarang IG? IG 81.000. Wah gila. Jadi udah layak diberikan cap sebagai influencer ya. Masih belajar loh. Ini kok mau belajar ya malu. Pengen nyari info saham guys. Kalau gitu berarti sekarang lagi sibuk konten aja atau ada kesibukan lain lo? Gua sekarang Nah, mungkin agak kebagi ya. Jadi yang pertama itu kan konten itu ya memang karena konten itu kan sifatnya nggak harus konsisten lah gitu kan. Karena Ya. kan kita edukasi juga, kita kasih edukasi ada di multi platform juga kan, Oke. TikTok, Instagram dan YouTube. Habis itu yang kedua edukasinya apa deh? Sekolah Saham Indonesia? oh enggak, maksudnya yang pribadi dulu nih, yang Oh, pribadi. Ya, Oke. habis itu kedua, gue ada bangun Sekolah Saham Indonesia, platform Oke. edukasi. Itu sama rekan-rekan sama teman-teman yang lain. Nah, itu juga itu jadi sebuah bisnis lah gitu. Oke. Habis itu gue ada yang satu lagi, gue ada jualan online, Oke. marketplace lah, Tokopedia, Shopee Oh, gitu. jual apa? Jual barang-barang suplemen. Jadi kan dulu Oh, itu gue oke. sempet fitness kan. Gue Oke. kenal beberapa ini. Jadi mereka banyak ada suplemen diet, suplemen dan lain-lain gitu. Gue jadi agen, distributor. Oh. Nah, oke. habis itu gue masih jualan itu. Habis itu Nama Udah. tokonya apa? Kasih tau dulu dong. Siapa tahu ada yang lagi nyari. oh mau nyari barang apa nih? Ya. Jadi promosi gitu Iya, ya. nggak apa-apa. Gue jual barang-barang kayak itu jadi ada SOP Alpha, ada Flimty dan Apa itu? lain-lain. Itu protein. Enggak, bukan. Kalau protein itu Evolin ada. Oke. Ini yang gue jual itu Flimty lebih buat lebih fiber gitu sifatnya fiber Supaya apa tuh? supaya lancar buang air besar. Oh. Jadi konsumsinya rutin, jadi repeat order tinggi. Nah, gue Ya, suka ya, tuh ya, yang ya, model ya, kayak ya, gitu. ya. Habis itu gue nggak pusing karena ya udah itu kan tinggal orang masuk, tinggal packing, kirim, masuk, Ya. packing, kirim gitu kan. Oke. Pakai admin satu doang udah beres lah gitu. Jadi nggak gitu ribet kerjaannya. Tapi yang bener-bener gue lagi fokusin sekarang itu ya konten sama bangun Sekolah Saham Indonesia yang bener-bener fokusnya di sana sih. Lu butuh ini kak influencer buat Gitu. itu otot yang ini loh, suplemen lo. Siapa tahu gue bisa. Boleh, tapi gratis ya. Tapi kalau dia kan sekolah saham kan berarti belajar saham kan? Lu Belajar ngajar kan? saham. Ngajarin Ya. ada Ya. guru-guru yang luar biasa. Nah kalau mau daftar gimana? Mau daftar. Siapa Bisa. tahu ada yang mau belajar Oh, lebih boleh. fokus gitu kan? Masuk ya promosi. Iya. Halus ya, Halus. halus ya. Bisa langsung ke Instagram Sekolah Saham Indonesia, langsung klik link di bio-nya itu bisa. Dan Oke. kita website kita jadi ini kan mungkin 1 bulan lagi website kita jadi pembelajaran bakal lewat website semua. Habis itu ya semoga ya tahun depan di kuartal kayak ngomongin saham Iya. lah Apa? ya kan kuartal 2 lah, masuk kuartal 2 aplikasi mungkin udah jadi kan Amin. lebih enak gitu. Wah, Untuk pendaftaran luar bisa biasa. langsung ke Instagramnya Ntar sekolahsaham.indonesia. gua taruh di bawah ya, sama di Boleh, kolom boleh. deskripsi juga. Thank you Ya. banget. Oke. Bayar. Bayar Jangan loh, mahal-mahal. ini ada tagihannya loh, tuh jangan gini. Jangan mahal, nggak mampu kok. Udah 2.000 lah. Tapi kalau misalkan nih kan lu sekarang udah Semoga videonya viral. Nanti viral. 1 juta views. Biar omset naik. Nah, lu kan kalau tadi ngomong lu buka Sekolah Saham Indonesia, terus Iya. lu konten tentang investasi. Iya. Nah, kalau gitu cerita awal lu mulai invest tuh gimana sih dulunya? Kok Cerita. bisa lu mulai tertarik? Pasti sebelum konten lu coba dulu dong, invest Gue takut dong. ntar lu nangis lagi. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jadi kalau misalkan sharing kan, kalau misalkan dulu pernah salah, Nah. jadi orang-orang kan nggak salah lagi, Iya. gitu ya. Gimana dulu? Ini gue sering bawain webinar di kampus-kampus ya. Oke, Bisa- sekarang nih. Ini sekarang ini. Habis itu udah 6 bulan lah. Habis itu biasa panitianya itu selalu minta gitu. Pas pertama atau di akhir, tolong dong kasih tahu kenapa kakak mulai investasi gitu. Nah, gue ceritain ya true story gitu karena Ya. gue emang nggak pernah mau sih kok, karena ya
ya udah biasa malu-maluin mungkin. Yeah. Gak, gue emang gak pernah malu. Jadi pertama gini, gue lahir di keluarga yang awalnya itu berada. Bokap gue itu lumayan lah, dia waktu itu bisnis office furniture yang high end gitu. Jadi gue kan lahir tahun 99, anak paling kecil. Terus gue gapnya itu sama cici gue yang paling kecil, 4 bersaudara, itu 10 tahun. Jadi udah lumayan jauh, jadi gue dimanja banget. Nah habis itu pas gue lahir tahun 99, bokap gue lagi lumayan berjaya tuh, duit lagi banyak. Jadi gue pas umur 5, umur 6 gitu kan, sekitar 2004-2006 gitu, bokap gue lagi banyak duit gitu. Nah itu gue ngerasain gue mau beli mainan apapun, nggak pernah sekalipun bokap gue bilang nggak boleh. Habis itu gue ke time zone kok, itu bisa seminggu 2-3 kali gitu. Itu gue ingat beli koin kan, orang bisa beli koin dikit ya, 10 bisa pakai koin kan, 10.000 dapat 10 misalnya, itu gue beli sekali bisa 50.000. Lumayan enak banget. Jadi gue enak lah, mau makan apa aja pokoknya bebas gitu. Bokap gue orangnya royal banget. Enak dong, hidup gue enak segala macam. Nah di 2008 kalau lu krisis doang, maksudnya orang saham tau lah ya kan, krisis. Nah tapi gue nggak tahu di saat itu. Gue juga baru taunya akhir-akhir pas udah gede gitu kan, gue baru tahu ternyata bisnis bokap gue itu banyak lah, kayak diutangin orang segala macam, orang bangkrut nggak bisa bayar segala macam, akhirnya dia rugi lah di tahun 2008. Cuman dia nggak bangkrut, tapi itu kan ada kantor sama rumah yang gue tinggal. Itu dua-duanya sertifikat rumahnya dan rukonya itu dipinjam uang buat pinjam bank buat modal kerja. Nah jadi udah utang dong, udah utang jalan dong. Nah bokap gue orangnya memang royal, jadi gaya hidup gak gitu berubah. Nah di 2013, 2014 itu mulai agak beda kok. Mulai agak bedanya kayak kita jarang keluar negeri, jarang keluar kota. Mulai berasa lu. Mulai berasa. Terus gua agak dibatasin, kayak gua SD aja ya, kok kelas 5 SD ya, gua pakai BlackBerry yang paling mahal tuh. Jebet Torch. Harganya kalau nggak salah 5 juta tuh. Itu 5 juta di itu sih mahal banget tuh. Mungkin kayak sekarang udah iPhone 13 kali ya. Yang paling baru lah. Iya, yang paling baru. Gue dikasih gitu kan. Nah, pas gue udah mulai 2013 2014 agak beda gitu. Nah, gue udah mulai tahu kan, udah mulai gede juga. Bokap gue kayaknya udah mulai agak susah nih sekarang nih. Tapi ya dia juga nggak kasih tahu lah gimana susahnya kan. Masih bisa makan lah, masih bisa enak lah. Nah, tapi singkat cerita di 2015 akhirnya gue baru tahu ternyata rukonya yang buat kantor itu ternyata itu udah dijual. Tapi dia sewa sama pemiliknya. Jadi itu udah bukan punya bokap gua. Itu yang pertama. Tapi tempatnya masih sama sih. Tempatnya masih sama. Yang kedua 2015 akhir, bokap gua bilang rumahnya mau dijual. Buat tutup utang bank. Karena udah nggak bisa tutup, bayar bunga gede banget. Akhirnya 2016 awal gua rent di sebuah, jadi gua tinggal di apartemen kecil. Yang tadi rumah lumayan gede, 3 lantai. Gua tinggal di apartemen kecil dan itu sewa. Nah itu gua udah tahu tuh bokap gua susah. Gua udah tahu kayak wah nih ada yang something wrong nih. Dari enak banget jadi kayak gitu. Nah di saat itu gue sekolah di sekolah yang lumayan lah, jadi kayak teman-teman suka pergi sana sini segala macam. Duit gue terbatas kok, gue cuma dapat duit jajan buat makan doang, nggak bisa buat Jakarta kan ya? Jakarta, gue nggak bisa buat ini apa segala macam. Nah di sana gue mulai cari uang 2015 masih SMA tuh ya? 15-16 SMA, naik SMA 1 gitu. Nah gue mulai cari uang, mulai jualan, mulai ini segala macam ya. Terus gue inget tuh gue dapat duit itu pertama ya, gue udah kumpulin 6 bulan ya, gue ikut MLM juga kan. Duitnya lumayan kenceng tuh waktu itu. Dapat total itu 40 juta sekian, hampir nyentuh 50 juta. Kakak kelas gue yang di atas 5 tahun gue kan udah lulus tuh, dia kerja di broker forex yang PT apa berjangka gitu ya kan, lo tau lah, pernah kan sampai sini ditawarin. Gue ditawarin lah, lu bisa trading gold tuh, bisa apa, lu bisa dapetin sekian dolar segala macam. Ya namanya orang nggak ngerti, nggak dibekali apa ajar lah, punya duit kan. Teman-teman gue kan nggak punya duit, gue pengen cepet kaya. Dan duit yang tadi 40 juta semuanya. Satu malam habis. Margin kok kan nggak ngerti, pencet kan lock tuh pakai MetaTrader 4 tuh, dulu belum MetaTrader 5, pencet habis. Oh lu bayangin tuh pusingnya gimana, nggak mau bilang bokap nggak berani, bilang nyokap nggak berani. Tapi itu duit lu sendiri kan? Bokap gua juga nggak tahu gua punya duit segitu. Ya dah habis. Nah mulai dari bentar pas gitu perasaan lu gimana? Lu kan duit yang selalu cari gitu kan? Merinding, panas dingin. Nggak bisa tidur gitu. Nggak bisa cerita juga, mau cerita ke siapa? Gua mau cerita ke temen gua pun, temen gua mana percaya gua punya duit segitu gitu loh, ya kan? Orang mana ada yang tahu gua punya duit segitu gitu kan. Akhirnya di saat itulah gua baru mulai proses belajar. Gua kenalin semua market itu ada apa aja. Ada apa namanya, ada forex market, ada crypto market, ada stock market, semuanya gue pelajarin. Dan gue percaya banget di saat itu ketika gue rugi, gue nggak pernah nyalain forex itu judi, forex itu jahat, gue nggak pernah. Gue selalu percaya bahwa ketika gue rugi itu salahnya gue. Makanya gue belajar. Nah di situ gue tertarik sama uang. Jadi gue mulai cari tuh orang kaya tuh gimana sih, valuation game, mereka punya perusahaan yang bisa di IPO kan segala macam, kayak Warren Buffett lah keluar kan, Bill Gates dan lain-lain. Gue mulai tertarik di sana.
Oke. Cuma tertarik cuma kok gak ada uangnya. Oke. Akhirnya Cari uang lagi. cari uang mulai lagi. Buat modal lagi. Buat modal trading rugi lagi. Iya. Tapi akhirnya udah tahu semua kan, Ya. udah tahu semua. Nah itu kan masuk kuliah kan, Ya. gue mulai kerja di agency, gue mulai cari uang segala macam, sedikit gue masukin saham. Habis itu gue sampai trading kripto dan forex. Itu tradingnya rugi semua lah itu. Awal-awal kan belum jago kan. Ya. Nah akhirnya waktu gue terbatas nih, sambil kuliah, sambil mesti cari uang. Akhirnya gue stop dulu trading, nggak gitu kuantitasnya nggak gitu sering, tapi gue fokus cari uangnya dulu nih. Oke. Uangnya gue tabung di saham. Sampai sekarang modalnya sebanyak ini ya, Den? Nggak banyak. Wah, gila. berarti kan maksudnya gitu mulai. Jadi mulainya itu nggak semuanya mulus lah ya. Pasti semua orang ada titik jatuhnya gitu ya maksudnya ya. Ketika coba belajar, ya itu mudah-mudahan kalau lu sharing di sini kan jadi orang-orang bisa lebih aware gitu ya soal kayak gini. Karena duit itu nyarinya susah ya, Den? Susah banget. Tapi hilangnya gampang kalau di market. Gampang. Nah, Lu mau hilang gampang banget. Lu beli saham aja asal-asalan hilang pasti, ya kan? Betul. Lu trading asal-asalan ya. Terus satu lagi kok. Kenapa gue suka banget sama investasi? Kenapa gue pelajarin banget soal uang? Gue udah lihat pengalaman yang di depan mata gue sendiri gitu. Bokap gue yang tadi duitnya banyak bisa jadi susah. Sekarang nih, hari ini nih, detik ini nih, bokap gue pensiun. 2020 saya bener-bener bangkrut gitu, udah nggak punya usaha lagi sekarang. Bener-bener pensiun tanpa dana darurat sepeser pun, tanpa dana pensiun sepeser pun. Lu bayangin nggak kalau misalnya anak-anaknya nggak bisa kasih dia uang? Dia hoki lah, maksudnya dia punya anak 4 semua udah bisa cari uang gitu kan. Ya satu orang kasih dia 5 juta aja, 20 juta udah enak kan, udah tua kan. Cuman coba deh lu bayangin misalnya dia nggak punya anak-anak kayak gitu, mau hidup gimana gitu, udah tua kan mau kerja apa lagi gitu, nggak bisa kan. Nah di sana gue aware banget terhadap keuangan, dimana dana darurat, dana pensiun itu semuanya penting gitu. Karena gue udah lihat nih di depan mata gue sendiri, orang yang tadinya banyak duit bisa sampai sesusah ini gitu loh. Itu makanya gue pengen banget investasi gue nggak sembarangan pakai uang gitu. Karena kan gue bisa aja gitu kan, kayak uang yang sekarang punya ya lu juga bisa. Kita uang di saham, kita beliin aja mobil gitu kan, BMW, Mercy gitu kan, bisa. Ya bisa kan, tapi kan ya nanti hidup kita gimana masa depan gitu kan. Itu sih yang buat gue aware banget gitu terhadap keuangan, jadi nggak sembarangan gitu sih. Tapi kalau tadi kan ngomong-ngomong keluarga nih, di keluarga lu ada gak sih yang atau semuanya malah udah melek investasi gitu, atau baru lu doang gitu? Nggak ada. Nggak ada ya? Sama sekali nggak ada. Cici keluarga besar nggak ada. Enggak, keluarga Cici besar gue juga mau yang ngajarin malah. Oh, tapi udah mulai? Udah mulai. Wah, udah mulai. Tapi pertama kali gue bikin bokap gue tahu gitu, gue terjun udah bikin konten tentang saham kan, udah kelihatan tuh, udah ketahuan tuh. Yolah. Bokap gue itu selalu ingetin gitu, hati-hati uang lu hilang, hati-hati uang lu hilang. Even sampai sekarang? Sekarang udah nggak gitu. Dulu, terus tiap hari ditanyain gitu kayak, saham lu udah untung belum? Hati-hati lo, jangan ini lo, jangan serakah lo gitu. Dia ngerti gitu bahwa ini sesuatu yang bisa hilang, tapi dia nggak ngerti cara kerjanya, dia nggak ngerti konsep compound interest itu gimana, dia nggak ngerti. Tapi dia ngerti ini sesuatu yang bisa hilang, dan itu bener loh sebenarnya. Ya bisa hilang kan. Cuman dia bukan orang yang berbeda skeptis kayak ini judi, dia nggak kayak gitu. Dia ngebebasin lah gitu, jadi dia nggak marah. Makanya itu yang membuat gue sebenarnya itu privilege gitu, kayak dia gagal itu privilege gue, jadiin pengalaman. Habis itu dia kasih gue boleh terserah gue mau ngapain, itu juga privilege buat gue. Makanya privilege itu kan nggak soalnya semuanya modal. Sekarang lu dikasih 10M gitu, kalau nggak bisa ngapa-ngapain juga habis itu uang ya kan. Bener. Gitu ya. Jadi bersyukur sih. Dan semuanya ya kayak Tuhan udah atur lah gitu ya. Yes, mantap. Tapi kalau misalkan lu ngomong di keluarga besar lu nggak ada yang mulai investasi atau belum lah, itu ya belum. Nah menurut lu kenapa sih? Karena di keluarga gue juga nggak ada gitu. Even keluarga besar gue nggak ada yang terlalu melek sama investasi. Menurut lu kenapa orang Indonesia kayak gitu? Rata-rata ya, nggak semuanya ya? Literasinya mungkin kurang nyampe ke mereka. Khususnya generasinya mungkin udah boomers gitu ya, lebih senior ya, udah 40-50 ke atas, mungkin agak susah aksesnya. Yang kedua, zaman dulu itu ya mungkin ya, investasi itu identik dengan sesuatu yang judi, gambling. Karena ada orang yang bangkrut tiba-tiba, yang punya duit berapa M gitu tiba-tiba hilang. Pasti kan di forex semua bisa. Jadi mungkin mindset mereka itu udah kebentuk gitu, bahwa kalau lu mau cari uang ya lu kerja atau enggak bisnis. Lu punya uang, beli rumah, beli properti ya bagus. Tapi kalau lu ngerti investasi properti, kalau nggak ngerti boncos juga sebenarnya ya kan. Habis itu lu mau ngapain, taruh di deposito gitu. Mereka nggak ngerti inflasi, mereka nggak ngerti compound interest, mereka nggak ngerti kalau beli saham itu beli kepemilikan suatu perusahaan. Padahal sesimpel itu kan. Mereka selalu mikirnya ini sebuah spekulasi gitu. Ya kalau mau spekulasi bisa, lu scalping semua spekulasi gitu kan. Tapi kalau lu mau invest kan beda cerita gitu kan. Jadi mereka nggak paham di sana, dan kalau mereka mau pelajarin ya mungkin mereka berasa ini ya udah gue udah hidup biasa enak loh gitu, gue kerja cari duit ya udah, mereka nggak mikirin gitu. Dan hal-hal di luar itulah gitu. Makanya gitu. Ada orang-orang kayak lu ya, influencer yang membuka mata orang Indonesia gitu ya. Gila. Amin. Tapi gue percaya itu sih kok. Kita kasih value ke masyarakat, ke orang lain, orang dapat dampak positif, kita dapat timbal baliknya uang. Harusnya sih gitu ya. Harusnya. Setuju gua. Nah kalau misalkan nih, tadi kan lu ngomong uang hasil kerja lu ini investasi. Nah
porsi lu bagi porsi gimana sih? Misalkan lu dapat duit nih, anggap aja 100% gitu ya. Itu lu tuh masih happy atau enggak sih? Karena kan sekarang identik, oh gue masih muda nih, ngapain gue nabung dulu? Ya gue pakai aja dulu duitnya happy mumpung masih muda kan, kalau udah tua nggak bisa. Nah lu gimana ngaturnya dan persentasenya tuh lu bagi berapa? Pertama pas gue misalnya awal gue pertama kali mungkin di 2017 atau 2018 ya, itu kan income gue masih kecil banget ya. Mungkin sekitar 3 juta sampai 4 juta lah. Terus itu ya gue 3 juta 4 juta karena kan gue kuliah dan segala macam, bensin, makan segala macam. Kalau gue udah nggak terima uang jajan kan. Terus itu mungkin gue cuma bisa saving itu 30% lah. Udah lumayan banyak sih sebenarnya 30%. Karena gue masih tinggal sama di rumah. Jadi gue nggak perlu rent rumah kan. 30% masih bisa. Jadi gue udah lumayan hemat-hemat dapat tuh 30%. Nah, habis itu kan income naik nih, naik sampai 5 juta, naik jadi 10 juta, jadi sekian ya kan. Nah, itu kan otomatis porsi investmentnya makin banyak gitu kan. Nah, kalau misalnya di sekarang ya, kalau yang metode yang gue pakai sekarang, income gue itu jadi ada, wah keren banget ya, multiple source of income. Teori. Ada dari sini, ada dari sana segala macam. Nah, gue cuman pakai yang untuk kebutuhan gue, bayar listrik, bayar makan, bayar wifi, itu segala macamnya, itu cuman dari gaji. Gaji yang pertama, itu karena udah pasti, udah fix tuh. Ini udah cukup. Sisanya semua, gue investasiin. Minimal simpelnya gini, gue bakal investasiin sampai 30 juta. Semuanya, sisanya nih. Kalau nggak nyentuh 30 juta, gue nggak bakal beli sesuatu yang konsumtif. Tapi kalau lebih baru. Kenapa kalau 30 juta? Gue punya angka hitungan sendiri. Gue punya angka yang gue inget banget. Gue selalu ngitung, jadi gue inget nih 30 juta kalau gue invest dengan estimasi return 15% per tahun. Selama 30 tahun itu jadi 350 miliar. 350 miliar gue umur 22, berarti umur 52 kan. 52 gue pensiun. Gue nggak usah invest saham lagi juga udah cukup sampai mati ibaratnya. Returnnya berapa tadi setahun? 15%. Jadi compound interest dapat 350 miliar. Makanya gue nggak mau merusak compoundingnya. Setiap gue belum bisa dapetin 30 juta, gue nggak bakal beli yang lain-lain. Tapi kalau misalnya gue dapet udah 40 juta nih, nah gue udah invest 30 juta, 10 jutanya gue mau pakai buat yang lain-lain, ya udah boleh gitu. Gue selalu pakai mindset kayak gitu deh, perhitungan kayak gitu ya, mungkin orang lain nggak pakai gitu. Karena gue nggak mau gue paling takut merusak si compoundingnya ini, compoundingnya, supaya gue bisa hit yang worst case-nya itulah 350M itu. Kalau misalnya returnnya bisa lebih kan, bisa 20%, itu bisa hit jadi 500M atau 600M. Iya kan? Itu sih kalau yang gue pakai gitu. Jadi gue nggak ganggu tuh kalau misalnya dapat endorse, dapat brand deals, itu gue nggak pakai. Gue bener-bener cuma makan dari yang gaji gue itu tadi. Gitu. Wah, menarik banget nih. Baru loh gue denger kayak gini. Gila. Jadi sebenarnya dulu kan gue pelajarin ya, teori banyak ya. Yang mungkin ada 1 2 3 4 metode, ada 30 50 20 ya kan. Udah banyak banget. Dan habis itu gue baca teori segala macam. Gue ada satu yang gue paling suka. Gue lupa dari siapa, tapi dia bilang gini, skill mengelola uang itu adalah sebuah seni. Nah, pas gue dapet quotes itu, gue baru tau berarti semua orang punya seni yang berbeda. Yang penting tujuan finansial lu bisa nyampe kan ke sana. Ya gue enjoy nih kayak gini nih. Ya udah gue lakuin. Tapi kalau misalnya lu pasti juga beda gitu kan. Ya kayak gitu sih paling. Lalu pasti cukup disiplin ya nerapin itu ya. Disiplin sih. Pernah gak lu iseng misalkan bulan ini ya udahlah gue mau party, mau hedon dulu. Anggaplah gue bulan ini masukin 20 juta. Tapi bulan depan gue 40 juta. Nggak pernah. 10 juta. Nggak pernah. Tapi kalau misalnya gue udah ada lebih nih uangnya nih, baru misalnya gue pakai ini buat bulan depan nih, misalnya gue mau jalan-jalan ke Bandung gitu, mau yang agak mewah dikit nih hotelnya. Kalau misalnya ada sisa nih budget 7 juta nih, gue pakai gitu supaya nggak apa-apa. Aman gitu. Berarti disiplin banget ya? Disiplin. Berarti ya kalau gitu disiplin. Keren. Minum dulu dan silakan. Ini Aqua ya? Nggak disponsor tapi ya? Kalau mau sponsor nggak apa-apa. Udah gue private. Cuman banyak nih kalau misalnya beli, harusnya dulu pas masih SD kecil ya beli sahamnya Aqua. Wah, keren. Berarti kalau misalkan nih, tadi kan lu ngomong 30 juta gitu ya? Nah, boleh tahu nggak kalau misalnya 30 juta itu lu bagi berapa persen ke saham, ke obligasi, ke reksadana, ke kripto, itu ada pembagiannya lagi nggak? Ada pembagiannya. Ada pembagian lagi? Ya. Adisnya bagus ya. Adisnya bagus ya. Kita ngomongin si podcastnya Deddy Corbuzier ya. Kenapa? Dikit ya. Kan dia banyak ngomong emiten Den. Menurut lu gimana Den? Sekian dulu ya video kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini supaya bermanfaat bagi orang lain. Thanks for watching and see you on the next video.